Dewan Juri yang terhormat, para panitia, teman-teman sesama peserta Lomba Pustakawan Berprestasi tahun 2020 dari seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Last but not least, perkenalkan nama saya Yosefa Silayan. Saya peserta perwakilan dari Provinsi ke-34 termuda se-Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Utara yang ibu kotanya Tanjung Selor. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan membawakan presentasi berjudul Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam rangka mewujudkan SDM unggul Indonesia maju dengan gagasan inovasi saya namanya Siputer atau Si Pustakawan Terbang. Pada kesempatan ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu latar belakang inovasi ini, kemudian apa itu Siputer, lalu implementasinya bagaimana, kemudian kendala yang mungkin ada di lapangan, dan yang terakhir adalah harapan pada inovasi ini. Bahwa perpustakaan saat ini berbasis inklusi sosial, artinya layanan perpustakaan harus dapat dinikmati tanpa terkecuali baik agama, ras, terluar, di pelosok, tertinggal, sangat terpencil dan terjauh secara umum di Indonesia ini dan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk di Kalimantan Utara sendiri, kondisi geografis menjadi tantangan yang besar dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat atau public service, termasuklah layanan perpustakaan ini. Masih terdapat desa di Kalimantan Utara yang terisolir yang hanya dapat diakses melalui udara, yaitu dengan pesawat kecil berpenumpang maksimal 11 orang. Ada juga yang hanya dapat diakses melalui sungai dengan menggunakan longboat, semacam perahu kayu yang cukup panjang dan ada juga dengan perahu kecil yang di sini kita sebut namanya ketingting. Ada juga yang hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Mari kita lihat peta berikut ini. Ini adalah peta sungai Kalimantan Utara. Pada peta ini dapat diketahui bahwa sungai mendominasi wilayah Kalimantan Utara. Jadi banyak sungai di Kalimantan Utara ini, apalagi yang ada di wilayah pinggir yang dekat ke laut atau pesisir. Jadi cukup menyulitkan pelayanan. Selain letak geografis yang menantang tadi, yang menginspirasi munculnya gagasan inovasi ini adalah pengalaman saya pernah mengunjungi suami ketika beliau sedang mengabdi sebagai dokter di daerah sangat terpencil yang berada di perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia dan di satu daerah sangat terpencil juga di Kabupaten Malinau. Yang di perbatasan tadi dapat dicapai dengan menaiki pesawat kecil berpenumpang maksimal 11 orang yang kemudian menempuh perjalanan darat dengan menaiki pesawat dengan darat yang masih tanah liat sampai hampir 40 menit. Jalan tersebut hanya dapat dilalui dengan mobil double gardan atau biasa disebut 4WD atau 4-wheel drive. Sementara daerah sangat terpencil yang satunya dapat dicapai dengan menumpang pada truk batu bara yang besar. Dari pengamatan saya pribadi di lapangan, saya berpendapat bahwa bukan minat baca masyarakat di tempat itu yang tidak ada, namun bacaannya yang tidak ada. Adapun bacaannya, sebagian besar kurang cocok untuk masyarakat setempat. Nah, disinilah si puter ini diperlukan Bapak Ibu. Jadi, si pustakawan terbang ini membawa bahan pustaka ke daerah terisolir dan melayankannya pada masyarakat di sana dalam bentuk storytelling dan bedah buku. Storytelling ini tentunya untuk anak-anak dan bedah buku yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar bedah buku biasa, namun pada bedah buku ini, pustakawan menggandeng narasumber yang kompeten dalam ilmu terapan yang sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Sebetulnya sejak 2014 di Kaltara sudah ada program inovasi dokter terbang yang sampai sekarang masih dijalankan. Dokter terbang ini sendiri memiliki tujuan memberikan solusi terhadap berbagai kendala pada layanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK Provinsi Kaltara. Program inovasi ini masuk top 99 kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2019 dan top 45 pada kompetisi yang sama tahun 2020. Jadi sementara dokter dapat terbang, either can we, pustakawan juga dapat terbang. Dokter menyehatkan tubuh masyarakat, pustakawan menguatkan imunitas literasi informasi masyarakat. Tentunya Bapak Ibu, setiap program membutuhkan dana.
Untuk inovasi ini dapat memanfaatkan sponsorship dari dana CSR atau Corporate Social Responsibility perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Juga sponsorship dari armada yang menyediakan pesawat ke daerah terisolir tersebut. Dan bisa dimasukkan juga toko buku yang ada di Kalimantan Utara. Ini mirip simbiosis mutualisme di mana nama perusahaan dan toko buku terangkat dikenal peduli pada peningkatan literasi bangsa ini, dan perpustakaan pun dapat mewujudkan misi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kemudian, tentu inovasi ini tidak bisa maju sendiri, pasti membutuhkan dukungan dari beberapa dinas terkait. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara mengambil peranan yang utama karena merupakan dinas yang mengemban misi meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ada juga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Kenapa ada? Ini mengantisipasi minimnya sponsorship. Jadi jika nantinya sponsorship kurang mencukupi, pustakawan dapat mengajukan permohonan untuk ikut serta atau nebeng pada pelaksanaan dokter terbang. Nah, bagaimana dengan bahan pustakanya? Untuk bahan pustaka dapat menggunakan bahan pustaka yang ada di Dinas Perpustakaan Kalimantan Utara, karena program storytelling kan tidak membutuhkan buku yang banyak ya. Menggunakan buku yang dipinjam pada IPUSNAS atau IKALTARA juga dapat dilakukan. Sementara untuk bedah buku dibutuhkan 5-10 kreatif lah. Dibutuhkan juga dari dinas-dinas, misalnya pada saat bertani, berkebun, pustakawan dapat menggandeng tenaga ahli dari Dinas Pertanian. Untuk daerah yang di pesisir pantai, dapat menggandeng tenaga ahli dari kelautan dan perikanan. Sementara Dinas Perhubungan di sini memberi support informasi jalur yang dapat dilalui dan akan lebih baik lagi jika memfasilitasi moda transportasinya. Untuk kemungkinan kendala yang ada di lapangan nanti Bapak Ibu adalah cuaca. Cuaca kita tahulah di daerah Khatulistiwa itu cuacanya tidak tentu, selalu berubah-ubah. Jadi kemudian juga jadwal pesawat yang tergantung pada cuaca tadi. Serta ada juga kontrak subsidi ongkos pesawat. Maksudnya kontrak subsidi ongkos pesawat ini adalah jadwal lelang kegiatan subsidi ongkos pesawat ke daerah-daerah terisolir yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama daripada yang ada. Inovasi ini, harapan saya, gagasan inovasi ini dapat meningkatkan minat baca masyarakat di daerah terisolir, taraf hidup mereka, dan tercapai mendorong terwujudnya perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mencakup daerah 3T tadi, yaitu yang terluar, tertinggal, dan terdepan. Demikian kiranya gagasan inovasi yang dapat diterapkan pada tingkat provinsi yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih dan selamat siang, salam sehat. Terima kasih. Thank you.